Hai Mam, apa kabar? Selamat pagi. Nggak kerasa ya, udah ketemu di akhir tahun 2023. Sebentar lagi kita menyambut tahun 2024. Gimana nih resolusi yang dibuat di awal tahun? Udah banyak yang terchecklist belum? Tadi aku udah nganter si kakak sekolah, terus aku balik lagi ke rumah buat mandi dan persiapan nganter adik sekolah ke Bimba. Hari ini jadwal si adik Bimba itu kebagian jadwal pagi. Ini tuh ganti hari ya. Biasanya adik itu jadwal Bimba jam 1 siang. Jadi kalau di Bimba itu bisa ganti hari. Kemarinan itu adik sempat nggak masuk karena sakit. Terus diganti deh harinya jadi hari ini. Ya rutinitasku jadi agak sedikit berbeda ya hari ini. Nungguin adik di Bimba itu sekitar 1 jam. Ini kan jam 8 sampai nanti jam 9. Dan supaya aku nggak bosen nungguin adik Bimba 1 jam, biasanya itu aku sambil baca buku atau sekedar dengerin podcast. Kadang-kadang juga aku ngedrakor sih. Sekarang lagi banyaknya dracin ya yang lagi keren. By the way, hari ini tuh sebenarnya hari ulang tahun aku. Nggak kerasa udah di umur segini dan alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kebahagiaan. Kalau dipikir-pikir berarti udah 8 tahun dari seluruh usiaku, aku menjalankan peran menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu dari kedua anakku. Selama 8 tahun ini, aku mempelajari bagaimana cara supaya aku itu tetap bahagia menjalankan peranku itu sebagai seorang ibu. Karena pasti pada tahu lah ya semuanya, kalau menjadi seorang ibu itu berat banget dan bener-bener kita itu harus bisa menjaga mental kita, menjaga emosi kita. Apalagi kita sebagai seorang perempuan, kodratnya itu adalah mengutamakan perasaan dibanding dengan logika kita. Jadi pastinya kalau kita pengen menjadi ibu yang bahagia dalam menjalankan peran kita, kita harus benar-benar menjaga mental kita, menjaga perasaan kita, menjaga emosional kita, dan jujur itu nggak mudah. Sebelum aku menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, aku tuh termasuk golongan orang yang perfeksionis. Saat zaman sekolah pengennya ya pasti dapat nilai yang sempurna. Ketika kuliah pengennya itu IPK-nya bagus. Dan ketika aku kerja, aku pasti mengerjakan kerjaan-kerjaan aku itu dengan perfect gitu. Pengennya itu sempurna. Bahkan kamar kosanku itu juga bener-bener yang harus perfect gitu ya. Semua harus rapi, buku-buku tertata dengan rapi, ya pokoknya aku itu dulu itu perfeksionis. Tapi ternyata setelah aku menjadi seorang istri, bahkan lebih tepatnya menjadi seorang ibu dari 2 anak, hal tersebut itu nggak bisa lagi aku lakukan. Aku sempat kewalahan, apalagi saat anak-anak aku itu masih pada kecil ya, masih pada balita. Ya Allah, itu rumah nggak pernah bisa rapi. Aku rapihin dikit, banyak aja yang kotor, banyak aja yang berantakan. Kala itu aku sempat stres, yang bener-bener stres, yang sampai nangis yang ya Allah sedih banget gitu. Sedihnya sampai ubun-ubun. Jadi akhirnya aku mulai belajar lagi gimana supaya aku itu nggak terlalu larut sama kesedihan aku, sama kesetresan aku, karena hidup itu harus terus berjalan ya. Jadi hal pertama yang aku lakukan itu adalah belajar untuk menurunkan standarku. Aku berusaha untuk tidak perlu menjadi sempurna. Aku mulai mengubah cara pandangku dengan menghilangkan perasaan selalu merasa kurang. Ya biasanya kalau pengen sempurna dan kita nggak sampai ke kesempurnaan itu, pasti kan rasanya kurang ya. Dan itu bisa menjadi beban tersendiri bagi aku. Karena standarku itu pasti di atas kemampuan aku. Beneran deh kalau sendiri itu kita bisa, tapi kalau kita sudah hidup bersama dengan suami, dengan anak-anak, itu pasti akan ada batasan-batasannya. Karena ya kita hidup bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Jadi ya aku mulai mengerjakan semua kerjaan-kerjaan yang harus aku lakukan itu dengan semampu aku sendiri. Tidak memaksakan diri aku sendiri dan tidak menghakimi diri aku sendiri. Kalau memang tidak bisa selesai ya udah nggak apa-apa. Bukan berarti aku itu gagal. Aku juga akhirnya belajar untuk istirahat.
Istirahat itu nggak cuman tidur ya, istirahat itu banyak banget macamnya. Yang pasti itu adalah tidak melupakan waktu untuk diri sendiri, self care, me time. Dulu aku berpikir kalau melakukan sesuatu untuk diriku sendiri itu rasanya kayak aku merasa bersalah, aku itu udah egois. Sekarang kan aku udah jadi ibu, tapi kok ya mikirin diriku sendiri, aku nggak mikirin anak-anakku. Tapi ternyata hal tersebut itu salah. Kita itu harus membahagiakan diri kita sendiri, baru kita bisa memberi cinta dan memberi kebahagiaan kepada orang lain. Yang aku rasakan tuh ya, kalau aku lagi capek, aku lagi banyak pikiran, itu rasanya pengen banget marah-marah. Anak salah dikit aja itu udah marahnya kayak apaan tau lah. Beda banget ketika aku lagi santai, ketika aku lagi refresh, ngelihat anak salah dikit aja, yang aku lakukan itu nggak marah-marah, tapi ngasih tahu dengan cara yang lembut. Kan kok bisa ya sebeda itu? Contoh nyata aja, ketika aku dan anakku sama-sama lapar, kita berdua sama-sama ngereok nih kan, dan posisi itu aku lagi masak. Setelah selesai masakannya, saat aku nyuapin anak aku, itu rasanya kayak gak sabar banget, karena aku kelaparan juga. Jadi yang ada aku marah-marah nih ke anak aku, ditambah lagi mereka makannya lama kan. Tapi lain hal kalau ketika selesai masak, itu aku langsung makan. Aku duluan nih yang makan. Anak-anak ngereok nggak apa-apa lah. Aku diemin dulu, tapi aku makan. Setelah selesai makan, perut kenyang, baru aku nyuapin anak-anak nih. Rasanya aman, tentram, damai. Mau mereka makan selama apapun ya, it's okay. Itu bukti nyata sih kalau kita itu perlu memberikan waktu untuk diri sendiri terlebih dahulu. Jadi bukan egois ya. Selanjutnya yang aku pelajari untuk menjadi ibu yang bahagia adalah olahraga. Ini beneran nyata loh, ini bener-bener aku rasakan. Kalau aku olahraga nih dalam satu hari, aku olahraga sekali, itu rasanya aku lebih ringan, lebih bisa berpikir fresh gitu. Beneran olahraga loh ya. Kan banyak yang berpikir kalau kita itu udah gerak sepanjang hari itu adalah olahraga, nyapu olahraga, masak olahraga. Ternyata bukan. Biasanya itu aku lari sore atau aku zumba, aerobik gitu. Lihat di YouTube banyak banget. Olahraga itu bisa meningkatkan hormon bahagia kita. Pantas aja kalau aku olahraganya rutin, itu rasanya badan aku enak, pikiran aku itu lebih fresh, lebih terang lah. Jadi jangan lupa olahraga ya. By the way, ini aku lagi bikin brownies untuk kue ulang tahunku. Untuk resepnya akan aku tulis di description box ya. Pertama kita lelehkan dulu dark coklat sama mentega atau margarin dan minyak. Lalu di wadah yang lain itu kita kocok telur sama gula. Gulanya ini aku chopper supaya menjadi halus. Karena yang aku mau bikin ini fudgy brownies, yang atasnya itu ada crustnya gitu. Jadi katanya gulanya itu harus benar-benar halus. Bagus juga pakai gula halus. Ini kita kocok sampai si gulanya itu larut ya. Aku dibantuin nih sama anak aku. Kalau gulanya udah larut, baru kita masukkan lelehan coklat tadi ya. Aduk perlahan aja, nggak usah yang kenceng-kenceng. Lalu kita masukkan terigu dan coklat bubuk. Jangan lupa diayak. Aduk perlahan lagi, pastikan semuanya itu tercampur merata sempurna. Sekarang aku mau siapkan loyangnya, yang biasanya brownies itu bentuknya persegi panjang. Kali ini aku mau pakai loyang bulat. Karena kan untuk kue ulang tahun, dasar loyangnya kita alasin pakai kertas roti supaya nanti mudah untuk dilepasnya. Dan semua permukaan loyangnya ini kita olesin pakai margarin. Nggak perlu ditambah tepung lagi ya, soalnya kan ada yang diolesin margarin terus ditaburin tepung sedikit-sedikit gitu. Kalau untuk ini nggak perlu. Kalau loyangnya udah siap, masukkan adonan browniesnya, terus dipanggang deh di oven. Kita oven selama kurang lebih 35 menit, tergantung oven masing-masing ya. Panasnya, suhunya itu 150 derajat Celcius. Sebenarnya aku memang pengen brownies sih dari kemarin-kemarin, tapi aku nggak bikin-bikin. Aku bikinnya hari ini sekalian karena hari ini itu adalah hari ulang tahun aku. Aku kurang suka sama cake ulang tahun gitu yang ada buttercreamnya atau pokoknya ada krim-krimnya gitu. Aku kurang suka. Jadi aku udah selalu bilang jangan pernah beliin aku kue tart.
karena aku mau bikin yang sesuai dengan apa yang aku pengen. Tapi kok aku bikin sendiri ya untuk ulang tahun aku sendiri? It's okay, nggak apa-apa. Itu adalah bentuk cinta aku pada diriku sendiri. Oke, sambil nunggu browniesnya mateng, itu aku mandi karena udah gerah banget. Terus aku mau maskeran. Sambil maskeran itu aku lanjut bikin semacam resolusi, karena kebetulan ulang tahun aku itu di akhir tahun. Jadi aku mau sekalian aja bikin resolusi untuk setahun ke depan. Tapi pastinya sebelum aku bikin resolusi itu aku lihat lagi nih, aku flashback lagi selama 1 tahun hidupku, bertambahnya usiaku, apa saja sih yang udah aku dapatkan, apa saja yang udah aku lakukan untuk hidupku sendiri, untuk mengembangkan diriku sendiri. Aku senang aku selalu membuat jurnal, jadi setiap harinya itu aku tahu apa yang aku lakukan, apa yang aku dapatkan. Aku jadi bisa tahu apa yang akan aku lakukan nantinya dan apa yang aku inginkan untuk kemajuan diriku sendiri. Jadi yang belum pernah bikin jurnal, ayo bikin jurnal dari sekarang supaya kita bisa nge-track hidup kita itu seperti apa, hidup kita itu kayak gimana. Yeay, akhirnya browniesnya matang juga. Dan namanya juga fudgy brownies ya, pasti kalau dia masih panas, dalamnya itu masih basah. Makanya aku diemin dulu nih browniesnya supaya dia itu ngeset. Kalau udah dingin, dia akan ngeset sendiri, dia akan memadat sendiri. Ini ide anak-anak dipakein Yupi dan permen jadi warna-warni kayak gini, tapi jadi lucu. Dari tadi itu si kakak sama si adik WA-an mulu sama abahnya. Mereka minta ke abahnya pas pulang itu beliin Yupi atau permen-permen gitu. Ternyata buat browniesnya aku. Kata si kakak tuh, kue ulang tahun itu harus ada hiasannya. Oke, mam semua, sekian dulu vlog dari aku. Semoga kita semua selalu menjadi bahagia dalam menjalankan peran kita. Bye-bye.